It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road, but I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you still can take advantage, and you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away from me. Pak, dengan saya Rada. Pagi, Kak. Ada bisa saya bantu? Silakan duduk. Oke. Oke. Gimana itu Pak? Ada bisa saya bantu? Ada Kak, ini perkenalkan Kak, saya Iya. Sultan Uli Harnis dari Kantor Hukum Perjuangan. Iya. Saya kemari ingin bertanya nih Kak tentang bidang pertanahan. Sebagai media juga informasi bagi masyarakat tentang bidang pertanahan Kak. Oh boleh, boleh Pak. Kalau begitu saya jelaskan, tapi boleh kita di area sebelah sana ya Pak ya? Boleh Kak. Silakan. Oke, Bapak boleh sebentar. Baik Pak, kira-kira informasi apa yang Bapak butuhkan dari Kantor Pertanahan Kota Medan? Ada beberapa informasi Kak yang mungkin saya butuhkan nih. Iya. Yang bakal saya tanya pertama tentang bagaimana proses pendaftaran sertifikat tanah di kantor pertanahan. Yang kedua tentang bagaimana proses pemecahan sertifikat tanah di kantor pertanahan. Yang ketiga itu Kak mengenai bagaimana jika ada nih seseorang yang melakukan jual beli tapi produknya cuma AJB doang nih, akta jual beli. Ya. Dan di kemudian hari ternyata tanah tersebut disertifikatkan orang. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana jika ada orang yang sudah punya AJB doang tapi dia nggak mau mensertifikatkan. Jadi pihak BPN itu untuk melindungi sertifikat dia atau hak dia tentang tanah tadi, apa yang dilakukan? Itu mungkin Pak pertanyaan yang bakal saya ajukan. Oke Kak, yang pertama adalah bagaimana proses pendaftaran sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Kak? Oke, saya bantu jelaskan untuk proses pendaftaran persertifikatan tanah di BPN. Nah itu harus dipahami dulu Bang, ada 3 tahapan yang akan dijalanin. Apa itu Kak? Yang pertama ada proses pengukuran, yang kedua permohonan SK, dan yang ketiga ada pendaftaran SK. Jadi kita bertahap dalam proses pendaftarannya. Nah untuk di tahap pengukuran ada beberapa persyaratan. Yang pertama biasanya itu ada fotokopi KTP pemegang hak ataupun dia pemilik tanahnya. Kemudian ada kartu keluarganya. Yang ketiga ada SPPT PBB tahun berjalan. Jadi jika dia bermohon tahun 2022, dia harus melampirkan yang tahun 2022. Seperti itu. Kemudian juga ada alas hak. Karena alas hak orang kan mungkin ada berbeda-beda ya. Ada jenisnya, ada yang mungkin SK camat, ada mungkin akta jual beli. Semua surat yang berkaitan dengan tanahnya harus dia lampirkan. Kemudian ada juga penguasaan fisik, surat pernyataan penguasaan fisik. Nah untuk penguasaan fisik sendiri itu biasanya kita yang akan memberikan formatnya dari BPN seperti itu. Dan di penguasaan fisik itu akan ditandatangani sama jiran yang berbatasan dengan tanah kita, kurang lebih kayak tetangganya gitu, tetangganya. Nah kemudian juga ada permohonan tanda batas, dan itu biasanya tanda batas juga akan kita berikan kepada pemohonnya. Jadi dalam satu formulir itu sudah ada penguasaan fisik dan permohonan tanda batas. Itu untuk proses pengukuran. Nah itu jika yang bermohon itu pemohonnya masih hidup ya Bang, karena bisa juga yang punya surat tanah bisa aja udah meninggal misalnya, yang bermohon misalnya ahli waris. Jadi dokumen-dokumen yang tambahan ya pastinya surat keterangan ahli waris, surat kematiannya, seperti itu. Dan surat kuasa apabila yang bermohon itu mengurus kepada orang lain atau menguasakan pengurusan kepada orang lain. Oke, paham nggak? Seperti itu Bang. Untuk tahapan keduanya itu adalah permohonan SK. Dia hampir sama sih seperti tahapan pengukuran untuk persyaratan. Cuma nanti kan dari tahapan pengukuran itu akan mendapatkan output ya, kayak produk yang dihasilkan dari tahapan pengukuran. Itu namanya peta bidang. Nah itu tambahannya seperti itu aja, tambahin tinggal peta bidang aja seperti itu. Dan di tahap kedua ya? Iya di tahap kedua. Jadi kalau misalnya untuk identitas diri seperti KTP, KK, terus ada PBB, kemudian surat tanahnya, penguasaan fisik, KTP jirannya, dan tanda batas itu akan dilampirkan kembali di tahap kedua. Karena di tahap pengukuran itu dia fotokopi legis yang dikumpul.
Untuk di tahap selanjutnya dia fotokopi juga, makanya di fotokopi dalam beberapa rangkap ya untuk 3 kegiatan tadi. Nah untuk tahap terakhir itu pendaftaran. Nanti akan ada output yang keluar dari tahap kedua nih, si permohonan SK. Outputnya itu adalah SK, surat keputusan kepala kantor. Nah, itu outputnya untuk apa ya Bang? Dia sebagai syarat ataupun sebagai dasar untuk pembayaran pajak BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi dalam pembuatan sertifikat itu ada dikenakan pajak BPHTB. Jadi si SK ini adalah sebagai dasar untuk bisa bayar BPHTB. Nah, kalau untuk tahap ketiga itu pendaftaran SK, outputnya yang pastinya adalah sertifikat tahap terakhirnya. Ya? Iya. Jadi untuk persyaratannya pasti ya secara basic garis besar yang abang kayaknya udah familiar ya, tadi aku udah sebut udah beberapa kali ya untuk seperti identitas KTP, KK, PBB, penguasaan fisik, KTP tetangga, terus setiap produk yang udah dihasilkan dari tahapan sebelumnya seperti itu. Nah, kayaknya aku mau jawab pertanyaan abang yang kedua tadi proses. Sebelum itu Kak gini, mengenai biaya dulu Kak. Biaya untuk proses pendaftaran ini berapa tuh Kak? Oh oke. Kalau masalah biaya, namanya di kita itu namanya PNBP ya Bang. Penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi kayak kalau orang awam sih bilangnya biaya pendaftaran gitu, lebih dikenalnya gitu ya Bang. Dan setiap tahapannya itu berbeda-beda ya Bang. Untuk tahapan pengukuran itu dia tergantung luas. Dia biasanya luasnya dikali 100.000 dibagi 500 ditambah 100.000, kurang lebih seperti itu rumusnya secara sistemnya. Nanti pada akhirnya pun langsung ke sistem ya Bang, nggak langsung kita yang ngitungin, langsung kita input dari sistem langsung keluar nanti hasilnya. Berarti setelah diukur, dicek, tinggal input ke komputer nanti langsung keluar hasil ya? Iya, dapat SPS ya, surat perintah setor sama tanda terima dokumen. Itu nanti langsung nampak berapa biaya PNBP-nya. Untuk tahap kedua dia permohonan SK itu dia tergantung luas juga, sama sih Bang. Untuk tergantung luas, cuman mungkin perkaliannya sedikit berbeda. Kalau misalnya tadi di pengukuran mungkin luas dikali 100.000, untuk di permohonan SK dia luas dikali 20.000 dibagi 500 tambah 350.000. Seperti itu. Nah untuk di pendaftaran tahap terakhir dia 50.000 aja Bang. Tapi di luar biaya BPHTB dan PPH. Itu cukup PNBP yang ada di BPN aja. Seperti itu. Mengenai dasar perkalian tadi juga udah ada di regulasi itu kan Kak biasanya? Iya. Itu dia. Kemudian nih Kak, masuk kita ke pertanyaan kedua ya. Boleh? Saya ulang aja pertanyaannya. Boleh. Bahwasanya nih, bagaimana Kak proses pemecahan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Kak? Oke, kalau proses pemecahan sertifikat pertama aku akan bahas dengan persyaratannya dulu ya Bang. Untuk persyaratannya dia hampir mirip aja untuk permohonan hak. Pastinya identitas diri, KTP, kartu keluarga, PBB, ya itu akan selalu menjadi basic di dalam persyaratan kita. Kemudian hasil sertifikatnya harus dikumpul Bang. Hasil sertifikatnya, kemudian apabila dia pecah lebih dari 5 bidang, mungkin membutuhkan persyaratan IMB ya Bang, izin mendirikan bangunan. Jika lebih dari 5 bidang. Berarti harus ngurus lagi ke bidang perizinan ya? Iya, itu dia persyaratan tambahan sih. Tapi kalau misalnya untuk kuasa ya tambahannya pasti surat kuasa, KTP kuasa harus dilampirkan. Tapi kalau misalnya dia mau ahli waris gitu yang bermohon kan Bang, itu harus dibalik nama waris dulu gitu sebelum dipecah. Gitu. Oh bukan hanya surat keterangan aja ya? Iya, dia harus melakukan balik nama waris terlebih dahulu. Karena kan yang melakukan kegiatannya harus ahli waris kan gitu. Mengenai biayanya Kak? Kalau biayanya sih pecah tetap sama Bang seperti sebelumnya untuk pengukuran dan panitia sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya itu. Untuk pemecahan dia tergantung luas juga Bang, luas tanahnya dia. Untuk luas tanah nanti dia langsung diinput berapa bidang, dia nanti dikalikan berapa bidang sih yang dia mau pecah gitu. Oh dari yang satu mau dipecah berapa tinggal dikalikan ya? Dia terhitung berapa luasnya, berapa pecahan yang dia mau, seperti itu. Oke Kak, kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga ya? Boleh. Jika ada ini Kak, sebidang tanah yang cuman akta jual beli nih. Oke, ini case-nya berarti belum bersertifikat ya? Belum. Oke. Tapi di kemudian hari, itu ternyata tanahnya disertifikatkan orang. Iya. Nah, sikap atau langkah dari orang BPN ini apa Kak, jika ada yang melapor ke sana? Nah, harus dipahami dulu Bang, kita BPN ini kan bagiannya dari administrasi ya. Jadi, masyarakat ataupun pemohon, kalau misalnya kita punya tanah gitu, jadi kita tuh nggak cuman surat aja yang harus kita jaga. Fisik yang di lapangan itu harus kita jaga.
Jadi kita sebagai pemohon harus peduli sama asetnya kita gitu loh Bang. Jadi kita lapor sama kepala lingkungan, sama tetangga jiran yang berbatasan tuh harus kita kasih tahu. Misalnya kita pemilik yang baru gitu, kita harus informasikan bahwa kita lah pemilik yang baru. Agar apa? Jika ada oknum-oknum yang di luar kita misalnya mengaku-ngaku itu tanah kita, jadi mereka yang partikel terdekat ya, ibarat kata yang elemen terdekat dari tanah kita itu bisa membantu melaporkan kepada kita supaya tidak terjadinya sengketa tanah gitu. Jadi balik lagi harus pemohon yang bisa menjaga tanahnya, Pak. Kalau kita di BPN ibarat kata kita yang mensertifikatkan tanah, ibarat kata legalitas dari surat tanahnya. Tapi untuk fisik di lapangan kembali lagi kepada pemilik tanah, harus dia yang menjaga fisik, baik fisik dan suratnya. Harus dua hal, yang dia jaga ya. Dua hal, nggak boleh salah satu aja, harus dua-duanya gitu. Lalu Kak, tentang jika ada nih masyarakat yang memang cuman alas haknya itu akta jual beli, Iya. itu ada nggak perlindungan dari BPN sih untuk tanah yang mereka miliki? Perlindungan seperti apa maksudnya, Bang? Kayak saya pernah baca tentang pemerataan partisipatif gitu. Oke. Itu fungsinya apa ya, Kak? Nah, kalau di kantor kita kan memang ada layanan pemetaan ya, Bang. Pemetaan partisipatif itu sebenarnya juga bertujuan untuk meminimalisir sengketa tanah. Karena apa? Karena untuk pemetaan itu ibarat kata kayak kita mendaftarkannya bidang tanah kita. Memang bukan hasilnya bukan langsung sertifikat sih. Kita hanya melaporkan aja bahwa ini tanahnya kita gitu. Jadi apabila nanti ada orang lain yang mencoba untuk memohonkan, jadi BPN bisa antisipasi ya. Ini sepertinya sudah pernah dimohonkan sebelumnya. Jadi di lapangannya coba dulu dikonfirmasi atau dikoordinasi apakah memang ini benar, apakah pihak yang sama bermohon atau pihak orang lain di luar dari yang sebenarnya gitu. Jadi kayak berarti dari masyarakat yang memohon ke BPN itu sudah tercatat nggak di database? kalau dia pemetaan partisipatif bidang tanahnya Bang yang dipetakan. Oh gitu ya. Bidang tanahnya. Memang dia outputnya tidak langsung jadi sertifikat, nggak seperti itu. Kalau mau jadi sertifikat tetaplah bermohon gitu, tetaplah bermohon ya. Yang 3 tahapan tadi yang saya jelaskan di awal seperti itu. Oke Kak, itu mungkin cukup saya rasa ini dari pertanyaan saya. Mungkin ini juga mudah-mudahan nih bermanfaatlah buat masyarakat dari apa yang Kakak informasikan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Atas waktu dan informasi yang diberikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Pagi Bang, saya ini mau masukkan berkas untuk pengurusan sertifikat tanah Bang. Oh baik Pak, ini saya kasih antrian, nanti Bapak ke loket 2 untuk pemasukan berkasnya. Loketnya di sebelah sana Pak. Baik Bang, terima kasih. Selamat pagi Pak, lu antriannya. Silakan dulu. Ini berkas saya Pak. Oke, duduk Pak. Oke, baik. Berkasnya kami terima dulu. Nanti kalau udah lengkap, Bapak bakal kami hubungin ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pak.